Ya kalau UMR pas sih disentil ya. Iya. Kurang dari UMR, iya, kena disnaker. Belum lagi kalau ngekos, Iya. kan gaji UMR-nya habis juga sebenarnya. Kalau boleh tahu boleh share dong gaji sebenarnya berapa sih dalam sebulan? Ini mesti banget dijawab ya. Boleh sih kalau bisa Ya sekitar 7 ke atas sih rata-rata. 7 ke atas. Kurang lebih sih 6-7 juta ya per bulannya. Jadi itu rate-nya aja ya, rate-nya. Kalau aku sih rate-nya dari 4 sampai 5 sih. 4 sampai 5. Oke. 8 sampai 10. 8 sampai 10. Itu setelah kerja berapa tahun tuh di tempat startupnya? Gue baru 2 tahun. Oh, baru 2 tahun. Mungkin untuk spesifiknya nggak bisa disebutin ya Mas ya. Mungkin di oke, mungkin UMR pasti di atas. Jadi ya UMR deket lah. Ya kalau UMR pas sih disentil ya. Iya. Belum Kurang lagi dari kalau UMR, belum lagi kena kalau disnaker. belum lagi kalau ngekos, misalnya Iya. kan gaji UMR-nya habis juga sebenarnya. Tapi harga yang mereka sebutkan rate itu normal untuk kawasan Sudirman. Normal. Seperti yang pernah kita bahas sih, kan itu tergantung industrinya juga, tergantung pengalaman kerja, terus job functionnya juga di suatu perusahaan, itu normal sih sebenarnya, gitu. Kalau dibandingkan sama kawasan di luar dari Sudirman, itu rate-nya termasuk tinggi atau standar aja sama aja lah? Sama aja. Sama aja. Sama aja. Kenapa ya? Tapi image-nya tuh kelihatannya mahal dan ini ya, maksudnya kelihatannya kalau kita Ini. kerja daerah Sudirman tuh gajinya besar sekali. Karena itu istilahnya kawasan yang spesifik untuk bisnis. Iya. Ibarat deal-deal besar bisnis terjadi di sana. Tapi apakah istilahnya itu mempengaruhi, oh berarti gaji karyawan harus lebih tinggi, 2 kali lipat, 3 kali lipat? Enggak juga. Perusahaan juga istilahnya cukup waras lah ya. Dia juga pasti ngejagain gitu loh. Memang deal-deal besar bisnis terjadi di sana. Tapi apakah langsung ngefek sampai ke bawah? Ya enggak juga. Tetap normal, operasional tuh standar aja. I see. Nah, gue ada aplikasi nih buat kita ngecek apakah gaji yang punya Mbak dapetin itu sesuai rata-rata, lebih tinggi atau lebih rendah. Kita coba cek aja kali ya. Nah, ini kita tinggal masukin aja nih. Spesialisasinya kita masukin dulu pemasaran lah ya kan, marketing communication ya. Posisi, lo udah berapa tahun kerja? Sekitar 2 tahun. 2 tahun. Udah junior eksekutif belum? Belum. Oke, kita masukin dulu entry level ya. Coba kita cek. Lo tadi di 6 sampai 6-7. itu berarti udah masuk kategori tinggi sih bro. Iya. Nah ini udah dapet nih hasilnya. Wow, gaji lo di atas rata-rata sih. Sedikit di bawah upah median sih. Sebenarnya hampir menyentuh rata-rata, cuman masih agak sedikit di bawah. Nah, oh iya 4-5 itu memang sedikit di bawah median sih, sedikit di bawah rata-rata. Bukan, berarti bukan aku yang tidak bersyukur. Ini menurut lo sesuai nggak sih? Apa malah ini rata-rata menurut lo? Pengennya sih lebih tinggi lagi. Bos jangan lihat bos videonya ini. Kaget sih sebenarnya. Memang agak sedikit kurang ya. Jadi mikirnya sekarang di Jakarta, kalau misalnya orang berekspektasi di Jakarta pasti gajinya gede-gede. Saya lihat sih rata-rata enggak ya. Akhirnya terjawab, ya? Terjawab. Valid. Aduh. Abis ini pada langsung ke bosnya masing-masing nih. Iya. Apalagi yang udah nonton video ini. Langsung kayak, Nah, Pak. tapi memang katanya yang tadi aku tertarik sama yang paling tinggi tuh. Itu bisa terjadi seperti itu, dia bisa di atas rata-rata. Bisa sih sebenarnya. Bisa. Oh, langsung bongkar. Antara ikut program, ya mungkin dengan program-program MT gitu, training. GPTP, manajemen training kayak gitu bisa. Kemudian juga lagi-lagi yang pernah kita bahas, Iya. spesialis gitu. Karena memang susah nyari yang sespesifik itu talentnya gitu. Akhirnya kayak kita willing untuk membayar lebih gitu. Jadi itu sih pentingnya yang namanya kita tuh research dulu kali ya sebelum ngelamar kerja, atau misalnya kita udah ditawarin kerja, udah ditawarin salary nih, ada baiknya kita compare dulu kali ya gitu. Dan sekarang tuh sebenarnya banyak sih, kita bisa ngeliat dari berbagai macam website, contohnya di Jobstreet juga ada. Oh iya, betul. Gitu kan, di Jobstreet juga ada, kita bisa compare dulu nih. Oke, misalnya kita tahu nih kantor ini perusahaan A, lokasinya di Sudirman gitu. Kira-kira mumpuni nggak ya dari misalnya kayak tadi tuh ada abangnya nih yang ngerantau dari Bekasi kan. Oh, di Bekasi. Jauh loh itu, belum lagi kalau hujan kayak musim hujan kayak sekarang nih kan. Terus habis itu belum lagi juga ongkosnya bolak-balik gitu. Perlu dihitung juga kan. Kira-kira cukup nggak sih gaji di Sudirman? Biar nggak kaget ya. Bolak-balik. Realitanya. Iya gitu. Oke. Ditambah lagi dengan semua hebring lifestyle-nya itu kan gitu. Jadi jadi perlu banget research, dan di Jobstreet ada banget nih. Nggak kerasa ya kita udah sampai penghujung acara nih. Gara-gara ngobrol terus jadi kita nggak kerasa ya. Nggak berasa. Seru Iya. banget nih. Dibagi-bagi dikit. Oke,
thank you banget loh Mas Alfi dan Mbak Farel nggak bosan-bosannya nemenin aku untuk ngejulitin anak-anak Jaksel. Bukan ngejulitin, kita mengedukasi maksudnya. Ya, kita pengen ngasih tahu bahwa realitanya seperti ini ya, kehidupan yang ada di daerah Jaksel ini, Sudirman ini. Oke, tapi sebelum kita closing nih, boleh dong sedikit kasih kata-kata mutiara. Jadi gini ya, tadi kan kita ngomongin soal perusahaannya prestisius, lokasinya prestisius juga. Apakah otomatis gajinya itu langsung naik setinggi itu, lebih tinggi dari yang lain? Enggak juga gitu. Terus soal busana juga, apakah otomatis harus pakai barang branded? Enggak juga ternyata faktanya. Jadi bahkan ketika ada perusahaan lain pun yang mungkin bukan perusahaan di Sudirman, di luar itu, gajinya pun bisa tinggi, bisa kompetitif. Tinggal kita pinter-pinter nih, gimana dapat informasinya. Dan sebelum pinter-pinter cari informasi, pinter-pinter juga memperkuat dirinya gitu loh. Kasih value-nya, kasih skill-nya, capabilities-nya, capacity-nya kita tingkatkan. Dengan kayak gitu sih, sebetulnya nih ya, mau kerja dimanapun, bisa dapat gaji yang tinggi. Oke semuanya, thank you udah nonton di sini. Dan sampai jumpa di next episode. Salam kenal kayak nama tempat dan ini dong. Gue mau boleh thank you, good luck, semangat kerjanya. Namanya sorry lagi kalian di sorry lagi.